Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallahi wa ta'ati faqad faza man ittaqa biqali yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang maknanya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu dan mengampuni dosa serta kesalahanmu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh dengan berkah, di tempat dan hari yang penuh dengan rahmat ini, kita bersama-sama membulatkan tekad kita dan menguatkan niat kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara mewarnai segala aktivitas hidup dan kehidupan kita dengan nilai-nilai ajaran-ajaran yang dibawa, diajarkan dan serta dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena hanya dengan cara inilah kita dapat berharap untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan bukan saja di dunia, terlebih di akhirat kelak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita bisa mewarnai sisa usia kita dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita dalam kondisi iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita yakini bersama dan yang diinformasikan dalam Al-Quran, bahwa tujuan Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga seseorang tidak akan selamat hidupnya jika selama hidupnya tidak beribadah kepada Allah SWT. Makna ibadah di sini sangat luas sekali. Tentunya secara garis besar, ibadah dalam mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, mengikuti perintah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sedangkan aturan-aturan atau perintah dan larangan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang diajarkan oleh agama Islam, bukan saja yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT, artinya memenuhi hak-haknya Allah SWT, tapi sekaligus Islam juga memberikan aturan-aturan, ajaran-ajaran yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berhubungan dengan sesama makhluk atau sesama manusia, yaitu menyangkut hak-hak adami, hak-hak makhluk. Sehingga seseorang tidak cukup hanya memenuhi hak-haknya Allah SWT dengan beribadah secara sungguh-sungguh, tetapi melalaikan hak-hak dengan sesama manusia. Rasulullah SAW pernah memberikan informasi kepada kita semuanya tentang seseorang yang kelak di akhirat disebut muflis. Orang-orang muflis ini adalah orang-orang yang datang di akhirat dengan membawa pahala sholatnya, siyamnya, zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi orang tersebut melalaikan hukukul adami, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hak, mendolimi, menyakiti hati orang lain. Maka walaupun pahala-pahala kebaikannya banyak, tapi
saat melewati proses hisab yang berkaitan dengan hukukul adami, maka ketika hak-hak sesama manusia dilanggar, harus digantikan dengan pahala-pahala perbuatan baiknya, ibadahnya. Ketika perbuatan-perbuatan baik atau pahalanya tersebut habis untuk menggantikan kedoliman yang pernah dilakukan pada sesama manusia, maka otomatis keburukan atau dosa-dosa orang-orang yang didolimi akan ditimpahkan kepada orang tersebut, sehingga dia digolongkan orang yang bangkrut, kebaikannya habis, bahkan pada akhirnya keburukan atau dosa-dosa dari orang-orang yang didoliminya yang harus dia tanggung. Dari informasi tersebut jelas sekali bahwa Islam tidak menghendaki seseorang hanya melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah, tapi Islam juga mengajarkan kita dalam menjalani kehidupan ini untuk menjaga hukukul adam, menjaga hak-hak. Bahkan hak-hak yang harus kita penuhi sangat banyak sekali. Bagaimana ada dalam satu doa di putaran tawaf, Allahumma innalaka alayyan hukukun kasiratan fima baini wa bainak wa hukukun kasiratan fima baini wa baina khalqi. Yang di sini menunjukkan banyak sekali hak-hak yang harus kita penuhi di samping hak-hak Allah SWT dengan beribadah, dan juga hak-hak sesama makhluk dengan kita menjaga interaksi kita, komunikasi kita sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, paling tidak kita harus berusaha menjalani hidup dan kehidupan ini tidak sampai kita merugikan orang lain, membahayakan orang lain. Kita jaga jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita menyakiti dan merugikan orang lain. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ayyul muslimin afdol, orang Islam yang bagaimana yang afdol, maka Rasulullah menjawab dengan ringkas, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang orang-orang muslim di sekitarnya selamat, tidak dirugikan, tidak terganggu dengan perkataan dan perbuatannya. Jadi paling tidak, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, maka janganlah kita menjadi orang yang merugikan, menyakiti, mendolimi orang lain sekecil apapun. Kalau bisa, kita menjadi orang yang bermanfaat pada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan kita harus berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa membahagiakan orang lain, baik dengan perkataan kita, lebih-lebih dengan perbuatan kita. Senantiasa kita berorientasi untuk bisa membahagiakan orang lain. Apalagi Rasulullah SAW juga menegaskan, inna habbal a'mal ilallah ba'dal fara'id idkhalis surur 'alal muslim. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah SWT setelah amal-amal wajib adalah memberikan kebahagiaan pada orang-orang muslim. Bahkan untuk memotivasi supaya hidup kita yang hanya satu kali ini senantiasa memberikan manfaat, akan membahagiakan orang-orang sekitar kita, sampai-sampai ketika kita tidak mampu memberikan apapun, paling tidak kita memberikan senyum kita kepada orang-orang sekitar kita. Paling tidak kita menampakkan wajhin tolek, wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan ketika dilihat. Paling tidak kita mempunyai kalimat, kata-kata yang senantiasa mendinginkan, menyenangkan orang lain. Kan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika seseorang membahagiakan seorang muslim, seorang mukmin, man adkhala ala mu'minin sururun
kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat 70.000 malaikat. Khalaqallah min dzalika surur 70.000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Yang nantinya 70 malaikat yang diciptakan dari rasa bahagia yang diberikan kepada hati orang-orang mukmin. Seorang mukmin akan beristighfar, memohonkan ampun kepada orang tersebut. Maka ini sudah cukup bagi kita, memotivasi kita untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga hubungan baik kita antar sesama manusia, lebih-lebih antar sesama mukmin, antar sesama muslim. Paling tidak kata-kata kita, perbuatan kita tidak merugikan orang lain, bahkan memberikan manfaat, bahkan membahagiakan orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, sehingga di dalam menjalani sisa usia kita benar-benar bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, sekaligus kita dapat memperbaiki hubungan baik kita antar sesama manusia, memberikan hak-hak pada orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dengan meminta maaf, meminta halal dari orang-orang yang pernah kita dolimi, yang pernah kita langgar hak-haknya, dan semoga kita juga menjadi orang yang bermanfaat sekaligus membahagiakan, menyenangkan orang-orang di sekitar kita, terutama menyenangkan hati orang-orang muslim dan mukmin di sekitar kita. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.